Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Sindikat peredaran uang palsu digulung polisi. Buron 1 minggu pelaku KDRT ditangkap polisi. Pawai obor sambut tahun baru Islam. Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 5 pelaku peredaran uang palsu. 3 pelaku yakni Lamoyo Jati, Alip, dan Ali ditangkap di Kampung Kadu-Gadung, Kecamatan Sindang Laya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Sedangkan 2 tersangka lainnya yakni Galih dan Sabar ditangkap di wilayah Indramayu dan Subang, Jawa Barat. Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti 3.000 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 900 lembar uang pecahan $1 juta Amerika, dan 100 lembar uang pecahan €1 juta. Jika dirupiahkan, total uang palsu yang disita mencapai 14 triliun rupiah. Selain itu, polisi juga menyita 2 senjata softgun, alat pemancar sinar ultraviolet, dan 2 kendaraan roda 4. Modus yang dipakai para pelaku menjual uang palsu senilai Rp300 juta dengan uang asli senilai Rp150 juta. Terungkapnya kasus ini setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat. Polisi yang menyelidiki kasus ini akhirnya menangkap pelaku tanpa perlawanan. Kami berhasil mengamankan 3 orang pelaku, inisial LJ, AA, dan AI. Kemudian dari 3 orang pelaku ini kita lakukan interogasi dan kita lakukan pengembangan terhadap 4 orang pelaku lainnya yang ada di wilayah Indramayu dan wilayah Subang. Dari total 7 orang yang kita amankan, 5 sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang 2 sebagai saksi. Saat ini 5 orang tersangka ditahan di Polres Pandeglang dan dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Budianto Jauhari, suami sekaligus pelaku penganiayaan terhadap istrinya sendiri yang tengah hamil 4 bulan, ditangkap tim Reskrim Polres Tangerang Selatan. Pelaku sebelumnya buron selama 1 minggu. Dalam pelariannya, pelaku berpindah-pindah tempat mulai dari Tangerang Selatan, Depok, Bogor, hingga terakhir di Kota Bandung. Hasil pemeriksaan terungkap fakta pelaku juga positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Saat melakukan kekerasan terhadap korban, pelaku juga merupakan residivis kasus yang sama. Motif pelaku menganiaya istrinya lantaran emosi dituduh selingkuh. Polisi meminta maaf kepada masyarakat atas kurang pekanya penyidik hingga menyebabkan kasus ini viral dan menjadi perhatian karena pelaku tidak langsung ditahan. Polisi juga menambahkan kondisi korban saat ini berangsur membaik dan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tadi, Satreskrim Polres Tangerang Selatan sudah berhasil menangkap saudara Budi Jauhari sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, pelaku meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas perbuatannya yang telah melakukan kekerasan terhadap sang istri. Pelaku juga mengakui pernah tersandung kasus narkoba dengan barang bukti 2.000 lebih pil ekstasi. Saya Budianto Jauhari. Saya mengakui saya bersalah melakukan KDRT, memukuli istri saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena telah menjadi viral dikarenakan saya hilaf. Kini pelaku telah mendekam di sel tahanan Polres Tangerang Selatan.
Pelaku bakal dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang tentang Tindak Pidana KDRT dengan ancaman 5 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Dengan menggunakan pakaian adat seragam prajurit kerajaan lengkap dengan panji-panji kebesaran, sejumlah perwakilan warga Gunung Kidul terlihat antusias mengikuti kirap budaya Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan malam 1 Suro dalam penanggalan Jawa. Kegiatan tersebut digelar di halaman Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tidak hanya itu, warga juga tampak membawa gunungan hasil bumi dan nasi tumpeng serta obor. Penyelenggara juga mengadakan pagelaran wayang kulit. Selain melestarikan budaya, kegiatan ini juga sebagai pengingat sejarah salah satu penyebaran agama Islam pertama kali, yakni dengan menggunakan wayang kulit yang dilakukan oleh Wali Songo. Diharapkan masuknya Tahun Baru Islam bisa menjadikan manusia dengan sifat dan pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Seluruh elemen masyarakat, khususnya keluarga Gunung Kidul, bersatu padu dari sisi sosial, ekonomi, budaya, dan beberapa kegiatan yang lainnya. Ini tentunya kegiatan yang sangat positif bagi pembangunan Kota Tangerang Selatan. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pembangunan yang berhasil itu yang tidak tercabut dari akar budayanya. Saya mengapresiasi, menyambut gembira pagelaran wayang kulit yang akan dilaksanakan, kirap budaya yang diselenggarakan, dan aktivitas kegiatan keluarga Gunung Kidul yang lain. Bagi umat Islam, 1 Muharram merupakan hari bersejarah karena hari bertepatan dengan hijrahnya Nabi besar Muhammad dan para sahabat Muhajirin ke Madinah. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ratusan warga Kenanga Cipondoh, Kota Tangerang, tumpah ruah menggelar pawai obor menyambut Tahun Baru Hijriah. Ratusan warga yang terdiri dari orang dewasa, remaja hingga anak-anak berbaur dengan berjalan kaki sejauh 4 km di sepanjang Jalan Mandala, Jalan Irigasi Sipon hingga Jalan Hashim Ashari, Cipondoh, Kota Tangerang. Pawai obor sendiri merupakan tradisi warga Cipondoh dalam menyambut datangnya 1 Muharram atau malam 1 Suro. Tidak hanya membawa obor dan poster, masyarakat terlihat menaiki unta buatan, simbol kendaraan yang digunakan Nabi saat melakukan penyebaran agama Islam. Salah satu tujuan kegiatan ini yakni untuk mengajarkan atau menyampaikan kepada masyarakat bahwa malam ini sudah memasuki Tahun Baru Hijriah. Jadi tujuan kami mengadakan pawai ini yakni untuk mensyiarkan, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya Talbiyat Islam Hijriah ini sudah dimulai malam ini, yakni tanggal 1. Karena banyak masyarakat yang tidak mengenal daripada bulan Muharram. Tidak hanya di Tangerang, pawai obor juga dilakukan masyarakat di Desa Bloka, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Kemeriahan tampak mewarnai kegiatan tersebut. Para pemuda, masyarakat, anak-anak, bahkan ibu-ibu terlihat membaur bersama sembari membawa obor yang terbuat dari bambu. Menurut warga, kegiatan pawai obor seperti ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan warga desa setiap kali menyambut Tahun Baru Islam. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat desa. Iya, setiap tahun kegiatan. Sambut apa, Bu? Tahun Baru Islam. Tahun Islam. Muharram, ya. Ini di daerah mana, Bu? Ini daerah Belakang. Belakang ya? Ya. Setiap tahun seperti ini ya? Iya, setiap tahun. Yang ikut banyak, anak banyak kecil, dewasa, remaja, kumpul semua. Warga juga berharap agar tradisi pawai obor seperti ini akan tetap terjaga. Taufik Saleh dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kota Tangerang dan Kabupaten Serang.